Mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tentunya untuk kepentingan yang sangat agung, kepentingan yang banyak di antara saudara-saudari kita mengabaikannya, melalaikannya, yaitu menegakkan salat maghrib secara berjamaah dan ditambah dengan kajian ilmiah. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk selalu memberikan taufiknya kepada kita, selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu melangkahkan kaki-kaki kita ke taman-taman surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini tema yang akan kita angkat berkaitan dengan apa hukum bertanya di dalam Islam, dan juga berkaitan dengan kaidah di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin materi ini pernah disampaikan oleh para asatidzah yang lain, namun ada beberapa poin yang perlu ditekankan kembali, yaitu terkait dengan hukum bertanya di dalam Islam. Ada berapa pembagian pertanyaan di dalam Islam? Apakah semua pertanyaan itu terpuji? Ataukah ada pertanyaan-pertanyaan yang tercela? Kita mulai kajian kita dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang kalian untuk melakukannya, maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian untuk melaksanakannya, segera laksanakan. Mastata'tum, semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya yang membuat umat sebelum kalian binasa ada dua hal. Yang pertama, kathratu masailihim, banyak bertanya. Yang kedua, wahtilafuhum ala anbiyaihim, banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang mulia ini diawali dengan kaidah meninggalkan larangan. Apa yang aku larang kalian untuk melakukannya, tinggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pilihan kata fajtanibuhu. Fajtanibuhu diambil dari kata janbun. Janbun artinya samping. Letakkan larangan itu di samping kita dan kita ada di sampingnya. Tidak mungkin bisa bertemu. Fajtanibuhu, tinggalkan secara mutlak. Ini jika berkaitan dengan larangan. Sebagai contoh, perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Jangankan berbuat zina, mendekati zina saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan zina, seperti berkholwah dengan perempuan yang belum halal, dengan laki-laki yang tidak halal,
kemudian mengumbar pandangan, tidak ghadul basar. Ini semua merupakan turunan dari dilarang mendekati zina. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang berkhalwat. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengumbar pandangan. Mengapa? Karena kedua perbuatan ini dapat menghantarkan seseorang menuju perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya kembali menerangkan tentang kaidah di dalam melaksanakan perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membebankan perintah kepada umatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mastata'tum, semampu kalian. Sama dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian untuk melaksanakannya, laksanakan semampu kalian. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada seseorang melaksanakan safar, kemudian di tengah perjalanan dia tidak kuasa untuk menahan lapar, tidak mampu untuk menahan lapar, bolehkah dia berbuka? Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Ketika seseorang melaksanakan sholat wajib, tidak mampu untuk berdiri, bolehkah sholat wajib itu dilaksanakan dengan cara duduk? Boleh. Duduk bersila, duduk di atas kursi, monggo silahkan. Jika tidak mampu duduk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya, sholatlah di atas sebelah kananmu. Jadi wajahnya menghadap kiblat, sebelah kiri ulun wajah, sebelah kanan ulun kaki. Kalau tidak mampu, maka sebelah kiri, wajahnya sebelah kanan ulun, kakinya sebelah kiri, wajahnya menghadap kiblat. Jika tidak mampu, maka terlentang di atas punggungnya, kakinya menghadap kiblat, kepalanya di depan ulun. Ini semua merupakan bentuk keringanan syariat, merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Fattaqullaha mastata'tum. Timbul pertanyaan, Pak, mana yang lebih sulit untuk ditinggalkan? Mana yang lebih sulit antara meninggalkan larangan dengan menjalankan perintah? Mana yang lebih sulit? Meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Sebagian besar kita akan menjawab, meninggalkan larangan lebih sulit daripada menjalankan perintah. Jamaah yang dirahmati Allah, mana yang lebih sulit bagi kita, Pak? Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, atau meninggalkan larangan menggunjing? Mana yang lebih sulit? Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau meninggalkan perbuatan ghibah? Mana yang lebih sulit, Pak? Nomor 2, sepakat, Pak, ya? Meninggalkan perbuatan ghibah lebih sulit daripada mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Mengapa? Sedangkan kita tahu bahwa umur kita adalah modal. Semakin baik kita di dalam menggunakan modal kita, maka semakin tinggi derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa seringkali kita tidak sadar? Ada kaitannya dengan kajian kita pada bulan lalu. Nah, kita selalu dibayang-bayangi oleh jerat-jerat setan, oleh talbis iblis
tipuan setan. Mana yang lebih sulit untuk ditinggalkan untuk para pejabat? Meninggalkan godaan suap atau memberikan makan kepada anak-anak yatim dan yang membutuhkan? Mana yang lebih sulit dilakukan? Meninggalkan suap atau memberi makan anak yatim, Pak? Meninggalkan suap lebih sulit. Kalau memberi anak yatim banyak. Baru saja ya, saya lihat ada orang kaya bagi-bagi uang 100.000 segini, Pak. Dibagi. Ya, biasa. Tapi meninggalkan larangan itu lebih sulit daripada menjalankan perintah. Timbul pertanyaan yang kedua, mana yang lebih besar pahalanya? Amal soleh meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Mana, Pak, yang lebih besar pahalanya? Sebagai contoh, mana yang lebih besar pahalanya? Pahala sholat berjamaah atau pahala meninggalkan perbuatan zina? Karena dua-duanya berpahala. Meninggalkan larangan berpahala, menjalankan perintah juga berpahala. Meninggalkan larangan berpahala. Di dalam hadis disebutkan ada 3 orang dari Bani Israel terjebak di dalam gua. Mulut gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Mereka bertiga tidak mampu untuk keluar dari gua tersebut. Salah seorang di antara mereka bertawassul dengan amal solehnya. Amal solehnya di antaranya adalah, ya Allah, secara singkat kami sebutkan, kami mampu untuk melakukan zina, namun kami tinggalkan karena takut kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya menggeser batu yang menutup gua tersebut. Berarti meninggalkan larangan termasuk amal soleh atau bukan, Mbak? Termasuk amal soleh. Ada pahalanya atau tidak ada? Ada pahalanya. Lebih besar mana? Pahala menjalankan sholat atau meninggalkan zina? Besar yang mana ini, Pak? Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama mengatakan menjalankan perintah pahalanya lebih besar. Karena ada perbuatan, ada gerakan untuk melakukannya. Dan ini termasuk daripada bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang datang dengan satu keburukan, maka akan dibalas dengan satu semisalnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dirahmati Allah, melakukan ketaatan lebih besar pahalanya daripada meninggalkan larangan. Karena melakukan larangan dosanya 1. Melakukan larangan dosanya 1. Melaksanakan perintah pahalanya 1. Dilipat gandakan menjadi 10. Bisa jadi menjadi 700. Bisa jadi tidak terhingga. Apalagi pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang mulia. Pada hari-hari yang istimewa. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kaidah di dalam meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang baru saja kami bacakan. Beliau bersabda, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membuat umat sebelum kalian binasa ada 2 hal. Yang pertama, banyak bertanya. Yang kedua, banyak berselisih. Dengan siapa? Dengan nabi-nabi mereka. Nabi-nabi di zaman Bani Israel mungkin semisal dengan ulama-ulama yang ada di zaman umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak berselisih. Maka di pesantren-pesantren yang mengajarkan adab,
salah satu indikator anak ini telah mencapai adab yang baik adalah tidak banyak mengeluh. Ketika seorang ustadz mengatakan kerjakan, dia akan kerjakan. Ketika seorang ustadz mengatakan ambilkan, dia akan mengambil. Jika seorang murabbi mengatakan tinggalkan, dia akan meninggalkan. Tidak banyak mengeluh. Kalau bahasa kita apa? Siap. Siap. Selama ustadznya waras. Ya Pak ya? Selama ustadznya apa? Waras. Tapi kalau suruh nyemplung sumur ya jangan siap. Siap laksanakan, tidak pernah mengeluh. Dan banyak mengeluh, banyak berselisih, itu salah satu yang menyebabkan umat sebelum kita binasa. Mungkin bahasa kita banyak protes. Banyak protes, tidak taat, tidak siap untuk melaksanakan. Makanya di zaman sahabat radhiyallahu anhum, ketika ada perintah turun, tidak ada riwayat sahabat protes, Pak. Ya Rasulullah, ini wajib atau sunnah? Jika ada perintah turun, mungkin dia tidak akan mendapatkan riwayat sahabat protes atau bertanya, ya Rasulullah, ini wajib atau sunnah? Yang ada mereka langsung melaksanakannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu baik, maka mereka akan berlomba menujunya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat membinasakan umat sebelum kita, yang kedua adalah banyak bertanya. Ini pembahasan terpenting pada malam hari ini. Banyak bertanya. Belum betapun, Pak. Kalau di dalam agama kita boleh tidak bertanya? Bertanya tentang agama, bertanya tentang ilmu dunia, ilmu umum, boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Di dalam Al-Quran disebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Berarti bertanya boleh. Mengapa? Di hadis yang baru saja kami sampaikan, banyak bertanya itu termasuk daripada hal yang dapat membinasakan umat sebelum kita. Sedangkan di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk banyak bertanya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat yang ilmunya banyak, ilmunya tinggi. Mengapa? Apa rahasianya? Ibnu Abbas memiliki lisanun sa'ul, lisan yang selalu bertanya. Wa qalbun aqul, dan punya akal yang baik, dapat mencerna jawaban yang disampaikan oleh yang ditanya. Wa qalbun aqul, ini rahasia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mengapa di dalam hadis ini kita dilarang untuk banyak bertanya? Ada kontradiksi atau tidak, Pak? Antara ayat anjuran untuk bertanya dengan hadis bahwa banyak bertanya itu dapat menghancurkan umat sebelum kita. Ada kontradiksi atau tidak, Pak? Bagaimana cara menjamaknya? Bagaimana cara menggabungkannya? Maka para ulama rahimahumullah, di antara Imam Nawawi, kemudian juga Al-Imam Al-Baghawi rahimahumullah ta'ala, Al-Imam Al-Baghawi membagi pertanyaan menjadi dua. Yang pertama adalah pertanyaan yang terpuji. Apa pertanyaan yang terpuji? Pertanyaan yang terpuji adalah pertanyaan yang bermanfaat. Apa, Pak? Pertanyaan yang bermanfaat. Yang kedua, pertanyaan yang bermanfaat ini ditanyakan pada momentum yang pas. Yang ketiga, pertanyaan ini untuk diamalkan. Dan yang keempat, pertanyaan ini ditanyakan kepada ahlinya. Jadi ada berapa, Pak? 4. Ini penting sekali untuk disampaikan dan mungkin diulang-ulang. Yang pertama, kalau mau bertanya, kira-kira manfaat atau tidak pertanyaan kita. Yang kedua, ditanyakan pada momentum yang pas atau tidak.
Yang ketiga, pertanyaannya untuk diamalkan atau tidak. Dan yang terakhir, ditanyakan kepada ahlinya. Kalau kita ingin tanya masalah mesin, tanya ke mekanik. Tanya masalah masak, tanya kemana Pak? Koki. Jujur Pak ya? Tanya ke koki. Kalau ingin tanya masalah warisan kepada ustadz yang jurusannya fikih dan dia menguasai tentang ilmu waris. Kan begitu Pak? Kalau ingin tanya tentang hukum GoPay, GoFood dan lain sebagainya, tanya kepada ustadz yang ahli fikih muamalah. Ingin tanya tentang tawassul yang syar'i, tawassul yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tanya kepada ustadz jurusan akidah yang menguasai tentang tawassul. Apalagi di zaman kita Pak, mungkin sulit untuk didapatkan gelar Syekhul Islam. Jadi gelar Syekhul Islam ini gelar yang berat. Karena untuk mendapatkan gelar Syekhul Islam, dia harus menguasai hampir semua cabang ilmu agama. Syekhul Islam. Kalau di madhab Hambali, Syekhul Islamnya siapa Pak? Ibnu Taimiyah. Kalau di madhab Syafi'i, Zakaria Al-Ansari. Kalau di madhab Maliki lupa saya, Abu Hanifah juga lupa. Jadi masing-masing madhab punya Syekhul Islam. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang baru saja kami sampaikan itu ada sababul wurudnya, Pak. Apa itu sababul wurud? Sebab yang melatar belakangi munculnya hadis ini. Hadis ini muncul karena Nabi Muhammad SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Yuhannas, wahai manusia, faradallahu alaikumul hajja fahujju. Diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah haji, maka laksanakan ibadah haji, tunaikan ibadah haji. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, "Aqulla amin ya Rasulullah, apakah ibadah haji wajib atas kita untuk dilaksanakan setiap tahunnya?" Dijawab oleh Nabi atau tidak Pak pertanyaan ini? Tidak dijawab oleh Nabi. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaan sahabat yang mulia ini? Ternyata alasan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat." Seandainya aku menjawab iya, wajib itu, haji itu wajib atas kalian setiap tahun, wajib hukumnya, la wajabat, maka setiap tahun kita wajib naik haji. Berat atau ringan Pak setiap tahun naik haji? Naik haji itu berat. Jangankan kita nih Pak, orang asli Arab saja itu sulit setiap haji naik setiap tahun naik haji sulit. Apalagi kita, jaraknya sangat jauh dari negeri Arab. Maka ini salah satu dalalah tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, nubuwah Nabi Muhammad SAW, bahwa jika aku jawab pertanyaan ini, kasihan umatku. Kalau ada perintah laksanakan ibadah haji, jangan pernah bertanya setiap tahun kah, setiap hari kah, setiap pekan kah, tidak perlu ditanyakan. Selama Nabi tidak menjelaskan kapan waktunya, maka ikutilah apa yang disabdakan dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan haji setiap tahun. Betul Pak ya? Nabi tidak melakukan haji setiap. Artinya haji itu wajib sekali seumur hidup. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan para sahabat yang lain. Apa penyebabnya? Karena pertanyaannya penting untuk dijawab. Ada manfaatnya untuk dijawab. Di antara pertanyaan itu, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami satu amalan. Jika kami amalkan, maka Allah akan mencintai kami dan manusia akan mencintai kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Luhutlah engkau dalam masalah dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas,
dan zuhudlah engkau dalam hal-hal yang ada di tangan manusia, yuhibbakan nas, maka manusia akan mencintaimu. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang langsung dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya? Pertanyaan apakah haji setiap tahun itu wajib, ini adalah pertanyaan yang tercela. Sedangkan pertanyaan tunjukkan amal yang dapat membuatku dicintai Allah dan dicintai manusia, pertanyaan yang terpuji. Ini dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah pertanyaan yang tercela. Kalau tadi pertanyaan yang terpuji ya Pak, yang kedua pertanyaan yang tercela. Apa pertanyaan yang tercela? Pertanyaan yang tercela lawan dari pertanyaan yang terpuji. Kalau pertanyaan yang terpuji ada manfaatnya, arti pertanyaan yang tercela tidak ada manfaatnya. Contohnya apa Pak? Bertanya tapi tidak ada manfaatnya. Contohnya apa hukum makan dinosaurus? Boleh atau tidak Pak? Makan daging dinosaurus boleh atau tidak? Ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu, Masya Allah ini nggak pernah dibahas sama ulama. Tidak ada yang tahu karena kita tidak pernah bertemu dengan dinosaurus. Siapa istrinya iblis? Ini sama pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Betul Pak ya? Apa hukum sholat di depan Ka'bah? Tiba-tiba Ka'bahnya menghilang. Apakah sholat saya? Kan kalau sholat itu menghadap kiblat Pak ya. Kalau posisi kita di depan Ka'bah, itu harus kelihatan itu Pak. Posisi kita harus sejajar dengan. Jadi Ka'bah itu harus di depan kita. Pertanyaannya, kalau pas sholat Ka'bahnya hilang, sholatnya diulangi nggak Pak? Sholatnya diulangi atau tidak? Nah ini pertanyaan tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Contoh lain. Gajimu berapa? Berapa omsetmu? Ini juga pertanyaan tidak perlu ditanyakan. Tidak ada manfaatnya untuk kita. Yang ada, kalau diberitahu omset saya sehari 1 miliar, yang terjadi apa Pak? Panas. 1 miliar. Omsetnya dari 1 miliar. Panas. Nggak jadi bahagia. Karena itu privasi orang lain. Privasi orang lain. Tidak perlu ditanyakan. Karena tidak ada apa, manfaatnya. Yang kedua, pertanyaan yang terpuji momentumnya pas. Kalau tidak terpuji atau tercela, berarti ditanyakan pada momentum yang tidak tepat. Yang kurang pas. Manfaat pertanyaannya. Contoh, ada seorang ustadz berpendapat bahwa apa ibu Nabi ada di neraka. Ini penting ini Pak. Kemudian ustadz tersebut diberi kesempatan untuk mengisi di masjid yang berpendapat bahwa bapak ibu Nabi termasuk ahlul fatrah. Pernah mendengar ya Pak ahlul fatrah? Ahlul fatrah itu nanti ujiannya di akhirat. Ujiannya di mana? Di akhirat, ahlul fatrah. Kemudian ada jamaah dan dia berpendapat bapak ibu Nabi di neraka. Karena sering mengikuti kajian ustadz tersebut. Ikutlah berhadir di masjid yang berpendapat bapak ibu Nabi sebagai ahlul. Di akhir kajian ada pertanyaan, kata ustadznya. Kemudian sama itu bertanya, ada ustadz, apa pertanyaannya? Bapak ibu Nabi ada di mana? Bapak ibu Nabi ada di mana? Benar, ini penting sekali untuk disampaikan. Karena ini sebenarnya yang membuat ruwet umat. Bapak ibu Nabi ada di mana? Ditanyakan di masjid yang berpendapat bapak ibu Nabi adalah ahlul fatrah. Kira-kira pertanyaan ini ditanyakan pada momentum yang pas atau tidak? Pas atau tidak Pak? Tidak pas. Belum dia menyampaikan masalah toharoh,
belum dia menyampaikan masalah sholat yang benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, belum dia menyampaikan rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Nabi, kepada kitab, belum disampaikan dengan baik, ustadznya tidak boleh lagi ngisi. Tidak boleh lagi apa? Ngisi. Dia tidak jawab, kemudian jamaahnya, ustadz ini tidak punya sikap. Dia jawab, ustadz ini tidak boleh lagi ngisi di masjid yang itu sebenarnya adalah target utama untuk didakwahi. So, Bapak, ada hal-hal yang lebih penting dari itu. Apa faedahnya kalau kita tahu, Pak? Misalnya kita tahu ini sekarang, Pak. Bapak Ibu Nabi misalnya di neraka misal. Kita tahu. Faedah untuk kita apa, Pak? Terus kita tahu misalnya Bapak Ibu Nabi neraka misal. Terus kita masuk neraka, naudzubillah. Sama saja. Kan yang paling penting bagaimana diri kita selamat dari api neraka masuk ke dalam surga. Ini salah satu contoh pertanyaan yang mungkin manfaat jika dijadikan sebagai sul masail atau diskusi, itu bagus. Tapi kalau ditanyakan pada forum umum, ini kurang baik. Tanya pertanyaan-pertanyaan manfaat, tapi kurang tepat kalau ditanyakan pada momentum yang tidak pas. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Sampai sini bisa difahami insya Allah. Baik. Yang ketiga, ini juga penting, Pak. Pertanyaan itu untuk diamalkan, bukan untuk adu domba antar ustadz. Nanti dia di masjid ini tanya, Tat, apa hukum saya sholat, mukena saya atau kerudung saya menutupi dahi saya? Ketika sujud, sahkah sholat saya? Ustadz itu mengatakan tidak sah. Ustadz lain, Ustadz, apa hukumnya kerudung saya menutupi dahi saya ketika sujud? Ustadz yang sini mengatakan sah. Akhirnya diadu domba antara dua pendapat ini. Salah satu menjadi korban. Makanya kadang-kadang ulun, Pak, kalau ditanya fikih, wah ini harus disebutkan semua. Harus disebutkan apa? Semua. Yang bahaya ketika disebutkan salah satu malah ke kamar mandi, Pak. Jadi satu disebutkan, satunya belum utuh, belum disampaikan secara sempurna. Sudah berani menyimpulkan, berbahaya. Belum pernah menyampaikan masalah kurban. Ketika itu belum sampaikan, ada salah seorang ulama bernama Ibnu Hazm. Beliau membolehkan kurban dengan ayam, tapi ini pendapat yang syadz, yang tidak bisa digunakan, tidak bisa dijadikan acuan. Mungkin ada jamaah keluar atau tidak mendengarkan secara utuh, kemudian menyimpulkan, Pak Ustadz Arif boleh kurban pakai ayam. Ayo, Pak. Padahal setelah itu kami sebutkan bahwa kurban itu jumhur ulama, dan ini pendapat yang muktamad yang dijadikan acuan, harus menggunakan bahimatul an'am. Tapi atau yang sejenisnya, kambing, domba, yang sejenisnya, dan yang terakhir apa, Pak? Unta. Semacam ini, Pak. Pertanyaan yang tidak diamalkan, tapi untuk apa? Mengadu domba. Terjadi atau tidak, Pak? Terjadi atau tidak? Kadang-kadang terjadi. Ya, jadi menabrak-nabrakkan fatwa apa? Fatwa para ustadz, ya. Dan ini berbahaya. Karena pertanyaan itu untuk diamalkan. Maka ketika bertanya, tanya dengan baik, sebutkan dalilnya, kita yakini, kita pegang dengan baik, kita amalkan. Kita amalkan. Kalau ada orang lain berpendapat berbeda, jangan kita berdebat terlebih dahulu dengan orang tersebut sebelum argumen kita kuat. Kalau kita buka ruang untuk berdebat, maka akan mengotori hati kita. Karena argumennya belum kuat. Jadi untuk diamalkan, ini paling penting, Mbak. Dan yang terakhir, pertanyaan itu ditanyakan kepada siapa? Kepada ahlinya. Kalau tidak ditanyakan kepada ahlinya, ya, nanti akan menimbulkan kegaduhan. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, ulun ulangi, bahwa
pertanyaan dibagi menjadi dua. Yang pertama pertanyaan yang apa Pak? Terpuji. Yang 4 kriteria, yang pertama bermanfaat, yang kedua ditanyakan pada momentum yang pas, yang ketiga ditanyakan untuk diamalkan, bukan untuk menumpuk wawasan atau mencari sensasi baru, dan yang keempat untuk apa? Ditanyakan kepada ahlinya. Ini pertanyaan yang terpuji. Yang tercela kebalikannya, pertanyaannya memang tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya, tercela. Yang kedua ada manfaatnya, tetapi ditanyakan pada momentum yang tidak pas. Banyak Pak momentum yang tidak pas. Contohnya ya, sudah jam 10 malam, ustadznya mau pulang, si ditanya juga. Nah ini momentumnya kurang apa? Kurang pas. Karena bisa jadi ketika kondisi capek, ya nanti jawabannya tidak tepat dan lain sebagainya. Maka momentum yang pas lah yang paling untuk kita tanyakan sebuah pertanyaan. Kemudian yang terakhir tidak ditanyakan untuk diamalkan. Jadi ditanyakan untuk tidak diamalkan. Ini juga bermasalah. Untuk adu domba, untuk nambah wawasan dan sensasi saja dan lain sebagainya. Yang terakhir tidak ditanyakan kepada ini juga akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah waktu azan? Kurang berapa menit? 5 menit. Baik, ada pertanyaan silahkan. Ayo Pak, manfaat Anda ini pertanyaan. Ya silahkan. Iya, ya. Yang manfaat ya Pak? Oke. Kejadian kalau banyak bertanya seperti penyembelihan sapi orang Yahudi itu kan bunuh, apa yang bunuhnya ini nah ya mati kan kelahiran, apa yang bunuhnya ya Nabi Musa sebenarnya sapi itu kan kisah di Al-Baqarah pasti lah. Jadi tanya itu kan. Mungkin yang ditanyakan beliau kisah di dalam surah Al-Baqarah. Jadi ada salah seorang dari kaum Bani Israel ya, terbunuh, kemudian tidak tahu siapa yang membunuhnya. Betul ya? Kemudian Nabi Musa dengan wahyu dari Allah tentunya memerintahkan untuk menyembelih seekor apa? Sapi ya. Untuk apa? Nanti dari dagingnya itu akan dipukulkan ke si mayat ya, kemudian nanti mayatnya akan berbicara siapa yang telah membunuhnya sehingga diketahui siapa pembunuhnya ya. Pertanyaannya apa Pak? Yang membunuhnya itu kan ya Pak? Yang membunuh siapa? Yang membunuh siapa katanya? Kalau yang membunuh siapa? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu deh. Wallahu ta'ala alam. Nanti kami pelajari lagi Pak, insyaallah. Wallahu alam, kalau yang bunuh siapa saya tidak tahu namanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang bertanya tadi ya yang membunuhnya. Tanya ini mudah. Dia diambil dari pukul apa? Ya bagian dagingnya itu dipukulkan pada yang banyak tadi. Ya, ulun tidak tahu jawabannya nih. Jadi apakah benar yang bertanya itu yang membunuhnya? Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, belum kurang tahu. Nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Umar Talib. Nggih. Ya, silakan Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Bersiwaknya pas sholat Pak. Nah, ini gosok-gosok. Risi gitu Pak ya. Ya, Ya, udah kayak apalah, asa agak nyaman. Iya. Jadi pikir bujurkah ada dasarnya tuh itu nah. Iya. Untuk Maksud. bersiwak sebelum sholat itu ada dasarnya. Salah satu
waktu yang disunahkan untuk bersiwak adalah sebelum apa? Sebelum sholat. Sebelum apa? Sebelum sholat. Sering kita lihat Pak ya, seorang imam misalnya kan pakai siwak disunahkan. Tapi tentunya Pak, sunnah ini akan menjadi masalah kalau ini sunnah ini luas Pak ya. Sunnah menurut usul fikih itu adalah dalil di bawah Al-Quran. Ini pas nih saya sampaikan sekalian Pak. Masalah sunnah ini banyak. Jadi dalam ilmu usul fikih, sunnah itu adalah dalil di bawah Al-Quran. Jadi ada Al-Quran, kemudian ada apa? Sunnah, kemudian ada ijma', kemudian ada qiyas. Ini 4 dalil yang disepakati. Benar ya Pak? Kemudian ada sunnah ya di dalam ilmu akidah. Lawannya bid'ah. Jadi sunnah dalam ilmu akidah lawannya apa? Bid'ah. Makanya dulu yang dikenal itu bid'ah khawarij, bid'ah mu'tazilah. Bid'ah khawarij, bid'ah apa? Mu'tazilah, bid'ah yang lainnya. Kemudian ada sunnah di dalam ilmu mustalah hadis. Sunnah dalam ilmu mustalah hadis itu adalah perbuatan yang disandarkan ke Nabi, perbuatan atau perkataan yang disandarkan ke Nabi, atau takrir. Maka itu persetujuan Nabi Muhammad SAW. Tidak mengatakan, tidak melakukan, melihat sahabat, tapi disetujui. Ini juga namanya sunnah. Nah, sunnah dalam bersiwak itu adalah sunnah yang derajatnya di bawah wajib. Wajib terus apa? Sunnah. Wajib kemudian apa? Sunnah. Setelah sunnah, haram, makruh. Ya Pak ya, ada mubah, ini 5. Hukum taklif ada 5. Ya. Baik. Hukum bersiwak sebelum sholat itu hukumnya apa? Sunnah. La amartuhum bisiwaki inda kulli sholah. Ya, setiap sholat itu dianjurkan untuk bersiwak. Tapi walaupun dia hukumnya sunnah, kalau digunakan dengan cara yang tidak baik dapat mengganggu orang yang sebelahnya, maka bisa jadi sunnah ini lebih baik ditinggalkan kalau mengganggu, caranya tidak baik. Misalnya anjang gitu ya Pak. Nah misalnya begini, nah ini mengganggu sebelahnya, maka gunakanlah sunnah sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tidak mengganggu apa? Sebelahnya. Pertanyaannya apa Pak? Apakah boleh membatalkan sholat atau gimana? Ganti soft kah? Pian tegur dengan cara yang baik. Ya. Takut dimakan nggak ya? Ya. Ya, sebenarnya masalah siwak ini masalah fikih ya Pak. Jadi banyak memang ya, banyak tempat-tempat yang disunahkan untuk bersiwak. Banyak tempat-tempat yang disunahkan untuk bersiwak. Bahkan ketika mau wudhu saja Pak, itu disunahkan untuk apa? Bersiwak. Ketika mau cuci tangan ya, siwak dulu. Kalau kita sikat gigi ya, kemudian baru apa? Baru wudhu. Ya. Jadi wallahu ta'ala alam, ini sependek pengetahuan ulun, memang disunahkan Pak sebelum sholat. Disunahkan sebelum apa? Sholat ya. Tapi tadi penggunaan sunnah ini Pak yang kadang-kadang tidak pada tempatnya, tidak pada dengan cara yang baik, tadi dapat mengganggu apa? Yang sebelahnya. Nah, sebagai contoh ini Pak ya, kita nyerempet sedikit saja, sedikit. Contoh, mohon maaf, ulun sebutkan masjid sunnah. Ini penting, karena penggunaan komunikasi seperti ini akan memecah belah umat. Masjid sunnah. Saya pernah ditanya sama saya, Ustadz, bagaimana cara saya berdakwah di masjid yang bukan sunnah? Sekarang kepala saya pusing Pak, mau menjawab pertanyaan itu. Masjid yang bukan sunnah yang seperti apa? Sampai detik ini saya baru dapat pertanyaan sekali itu. Masjid yang bukan apa? Sunnah. Masjid wajib kah? Atau masjid bid'ah kah? Atau masjid Al-Quran, ijma' qiyas kah? Atau apa? Saya sampai sekarang belum bisa mencari alasan yang tepat itu. Masjid yang bukan sunnah. Jadi Pak ya, jadi penggunaan kata sunnah ini juga kadang-kadang kalau tidak digunakan proporsional akan menimbulkan apa? Perpecahan apa? Umat. Hati-hati dalam menggunakan kalimat sunnah. Sunnah ini terlalu agung Pak. Jangan kita bermain-main dengan kalimat apa? Sunnah. Sunnah itu diamalkan, bukan untuk pengakuan.
Sunnah itu diamalkan, bukan untuk apa? Pengakuan. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah ini jelas dari Nabi SAW. Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jangan membuat-buat menisbatkan sunnah kepada sembarangan, kepada kata-kata yang mungkin tidak pernah ada contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akan menimbulkan apa? Perpecahan. Dan sekali lagi, untuk agar kita bisa meninggalkan fanatisme, salah satu caranya adalah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita akan tenang bersikap dengan siapapun. Dengan menuntut ilmu, kita akan tenang dalam bersikap dengan siapapun. Tapi kalau belum tenang bersikap dengan siapapun, berarti masih perlu banyak menuntut ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.